Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin muhtaramin yang kami hormati, para sepuh bil khusus yaitu Pak Haji Barudin, Pak Ahmad, dan Bapak Salim, Bapak Haji Jalin, Haji Bidung, dan juga Bapak Hasan Akil, dan juga senior kita Bapak Doni dan Bapak Sata, dan juga Bapak Haji, Bapak yang lainnya, dan juga yang kami hormati berkuil khusus aparatur pemerintah Bapak RT Suryadi, dan juga Bapak RT, Bapak RT Adul, dan juga Bapak-bapak yang lainnya yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga sampai detik ini, sampai malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah pengajian malam Senin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita juga sedikit lagi akan memasuki yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana kita berada pada bulan Dzulqa'dah. Dan di dalam bulan Dzulhijjah ini ada beberapa amalan-amalan yang disunahkan. Di antaranya yaitu Shaumu Arafah, yang nanti kita akan laksanakan pada tanggal 16, yaitu puasa Arafah. Apa sih manfaatnya? Apa sih pahalanya bahwa melaksanakan ibadah ataupun puasa Arafah itu, yaitu dapat menembuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu pahalanya sangat besar sekali. Dan juga mungkin ada juga yang melaksanakan ibadah puasa sunnah dari awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Dan juga banyak amal-amal yang lainnya, di antaranya yaitu zikir, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, dan membaca istighfar. Itulah amal-amalan di antaranya yaitu di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga ada amalan yang memang disunahkan, bahkan ada juga yang mewajibkan. Di antaranya yang mewajibkan kurban, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Atau juga ada yang mengartikan bahwasanya Al-Kautsar ini adalah telaga Kautsar ataupun di dalam surga. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Itu jadi ada yang mewajibkan kurban bagi orang yang sudah memiliki kemampuan untuk berkurban. Dan juga dalam hadisnya juga yaitu man lam yudhi man kana lahu sa'atan fala yudhi fala yakhrubanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki, diberikan banyak rezeki, kemudian tidak berkorban, maka janganlah mendekati masjid-masjid kami. Yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwasanya disunahkan untuk melaksanakan kurban, yaitu dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya yustannul an-nahru wa huwa sunnatun lakum, bahwasanya kurban itu sunnah ya. Kemudian juga ada juga hadis mengatakan
kutiba 'ala nahri wa laysa biwajib 'alaikum, bahwasanya tidak wajib untuk melaksanakan itu kurban. Itu ada dua pendapat. Jadi ada yang wajib, yang memiliki harta, memiliki kelebihan untuk berkorban, juga ada yang disunahkan untuk memiliki untuk berkorban. Intinya bahwasanya semua itu, bahwasanya kurban itu adalah merupakan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan arti kurban sendiri adalah qurba yaqrubu qurba, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berkurban itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita semua insyaallah niat untuk berkurban. Ya mungkin kalau ada kuasa rezeki silakan untuk berkurban. Nah, walaupun hukumnya ada yang sunnah juga ada yang mewajibkan. Tapi itu adalah merupakan suatu amalan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki kekuasaan silakan untuk berkurban. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun cerita kurban ini adalah sejak dari zaman Nabi Adam alaihi salam. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim nab'a ibnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua yaitu Habil diterima, dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kurban yang dipersembahkan oleh Habil lebih baik daripada kurban yang dipersembahkan oleh Qabil, karena Habil memberikan kurban yang terbaik, yang paling baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil dia berkurban dengan barang yang tidak berguna, bahkan barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu maka ketika kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat apa yang dikurbankannya, tetapi Allah melihat ketakwaannya. Allah melihat dia adalah seorang yang mukmin yang senantiasa berkurban hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu maka hendaknya kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria, bukan ingin dipandang oleh orang lain dengan sapi yang mahal, kerbau yang mahal, domba yang mahal, tetapi nilai ketakwaannya tidak ada. Inilah yang tidak diharapkan. Yang kita harapkan adalah berkurban dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kisah kurban adalah berawal dari kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas shalihin wa basyarnahu bighulamin halim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail.
Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'il jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Syurul muslimin rahimakumullah. Demikianlah bahwa orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah diri, mentaati perintah Allah, maka Allah akan membalas dengan yang terbaik. Ketika seorang berkorban dengan apa yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Ketika Nabi Ibrahim berkorban, mengorbankan Nabi Ismail dengan menyembelihnya, maka seketika itu diganti oleh penyembelihan yang besar itu seekor kibas. Maka ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika diuji ternyata kedua-duanya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mungkin membiarkan hal ini terjadi. Seorang disembelih, seorang ayah menyembelih anaknya, tidak mungkin terjadi. Maka Allah menggantinya dengan seekor hewan. Maka hewanlah yang berhak untuk disembelih, karena manusia tidak boleh disembelih. Manusia adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Dan hewan ini adalah untuk kehidupan manusia, untuk membantu pelestarian manusia, dan untuk dijadikan sebagai makanan untuk manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dengan berkorban inilah, maka berarti kita ingin berbagi sesama saudara-saudara kita, ingin memberi kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.